Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama kita di sini pada Focus Solution Indonesia. Dan tentu pada malam hari ini telah bersama dengan Bapak Made Swinton, yaitu the only teacher who is practitioner healing expert. Dan malam hari ini kita akan membahas topik terkait dengan hipnoterapi kembali, dan khususnya topik ini bagi teman-teman yang dulunya pernah mengalami trauma. Jadi hipnoterapi untuk mengobati orang trauma. Jadi dalam hipnoterapi itu ada beberapa tingkatan gitu Pak ya, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, baik itu penyakit psikis, penyakit fisik, dan penyakit mental. Dan salah satu penyakit yang menyangkut psikologi adalah trauma. Jadi mungkin bisa disampaikan di sini bagaimana cara dari teknik hipnoterapi itu dapat mengobati trauma dari seseorang. Oke, baik, terima kasih atas selamat malam, selamat berjumpa semuanya. Sebelum saya menjawab, tentunya kita samakan bahasa dulu. Trauma itu apa sih sebetulnya? Trauma itu sesuatu kejadian tertentu yang terjadi pada masa lampau yang mempengaruhi pikiran, mental kita secara mendalam. Jadi trauma itu adalah reaksi emosional akibat peristiwa yang menimpa atau peristiwa traumatik lah. Contohnya apa? Pernah terjadi kecelakaan, ya, pernah menikah orang di hadapan, ya, atau bisa perlakuan-perlakuan yang secara langsung menimpa dirinya. Mungkin pernah pernah jatuh dari tangga misalnya, ya, atau pernah dimarahi sedemikian rupa, ya. Kalau di tempat kerja peristiwa-peristiwa traumatik itu sebetulnya banyak, ya. Salah satu contoh, terlalu sering dimarahi oleh atasan misalnya, sehingga menyebabkan adanya satu reaksi emosional yang memunculkan rasa takut, terus rasa khawatir, dan lain sebagainya. Nah, beberapa kasus yang pernah saya tangani bagi mereka yang mengalami traumatik di tempat kerja karena begitu dimarahi terus-terusan, dihantam terus-terusan oleh bosnya, akhirnya jadi trauma. Mau berangkat kerja saja dia itu udah lemes. Udah berangkat kerja. Bukan enggan lagi, udah takut, udah lemes. Itu kakinya itu udah berat. Mau berangkat ke kantor, bahkan ada beberapa di antara mereka mau berangkat ke kantor aja udah langsung mencret. Sudah langsung sakit kepala, sudah langsung sesak napas. Bahkan pernah yang saya hadapi di tempat kerja saya, karena peristiwa traumatik begitu dimarahi oleh bosnya, ya, begitu dia sampai di tempat kerja pingsan, cek ke dokter tidak diketemukan satu penyakit tertentu, tapi begitu sering terjadi gitu. Nah, itu beberapa yang namanya peristiwa traumatik. Dan peristiwa traumatik di tempat kerja itu banyak. Pernah saya tangani. Jadi dia itu seperti dibully gitu ya, oleh atasannya, oleh teman-temannya, oleh pelanggan gitu ya. Pada akhirnya menjadi traumatik. Begitu mendengar suara sepatu aja dia udah langsung gemeteran gitu. Mendengarkan bunyi WA-nya aja itu udah takutnya minta ampun tuh gitu. Nah, kalau ini kita tidak tangani, ya lama-lama akan menjadi trauma fisik gitu. Dan trauma fisiknya apa?
sampai mengakibatkan misalnya saraf kejepit dan lain sebagainya. Sehingga jangan dianggap enteng trauma-trauma yang kecil-kecil itu. Kalau terakumulasi menjadi besar, dampaknya itu merugikan. Merugikan diri sendiri khususnya. Merugikan bagi mereka yang trauma. Nah, dengan metode hipnoterapi ini itu bisa kita bantu Anda yang mengalami traumatik tadi, gitu ya. Tetap yang kita bantu itu adalah psikologisnya, gitu. Kalau memang itu sudah sampai masuk ke level spiritual, misalnya ke jiwa dan lain sebagainya, ya. Kadang-kadang kita perlu adanya satu penanganan yang paralel. Ya, ke dokter juga iya, untuk biar bisa lebih tenang. Dengan hipnoterapi kita jalani juga, gitu ya. Orang-orang traumatik itu bisa juga dampaknya itu adalah insomnia, kesulitan tidur, terlalu cemas. ya, ketakutan yang berlebihan nantinya juga bisa, kekhawatiran yang berlebihan juga bisa, ya. Nah, metode dari sisi hipnoterapi itu yang ini beberapa kali saya menangani ya, mereka yang traumatik gitu. Begitu saya mau tanganin, dia itu sudah membuat satu kesimpulan tertentu. Contohnya misalnya, Pak, nanti saya akan teriak-teriak ya, karena nanti akan diungkap lagi ya peristiwa-peristiwa yang pernah saya tangani. Nah, mungkin beberapa teman yang menangani dari sisi hipnoterapis bisa juga sih teriak-teriak, itu namanya adalah aggression. Tapi kalau saya punya satu metode tertentu, jadi yang kita tangani itu bukan peristiwanya yang kita tangani, tetapi reaksi emosionalnya yang muncul dari peristiwa yang pernah dialami. Nah, reaksi emosionalnya ini yang pertama, kalau metode hipnoterapi yang saya terapkan itu adalah benar-benar disadari dulu. Misalnya marah, sadari marah itu, gitu. Setelah kita menyadari marah, kita selami rasa marah itu, hadirkan saat ini rasa marah itu. Nah, bagi Anda yang mungkin lupa menggunakan satu metode tertentu, pada saat kita membimbing klien kita untuk mendalami reaksi-reaksi emosional yang tersebut, bisa aja itu akan terjadi aggression, kayak meronta dan lain sebagainya, gitu. Tapi dengan pendalaman di bidang hipnoterapi ya, kita bisa mengalihkan aggression itu dengan lebih menerima peristiwa itu. Menerima dulu. Setelah itu baru bisa kita trigger dengan metode-metode tertentu. Apakah dengan metode melepaskan pada saat itu, ya? Apakah dengan metode seolah-olah itu mendorong menjauh misalnya, atau mungkin dengan metode menggantikan dengan reaksi emosional yang positif, gitu. Jadi baru sekitar 2 minggu yang lalu saya menangani klien yang memiliki traumatis yang sangat luar biasa dengan perlakuan dari pasangannya. Begitu saya tanganin di sini ya, di klinik di sini, itu udah
nangis meraung-raung gitu. Nah, kalau kita biarkan yang bersangkutan, kalau orang nangis pasti merunduk usaha ini dan sebagainya. Kalau itu kita biarkan, maka apa yang namanya itu tangisnya itu akan semakin menjadi-jadi. Nah, yang pertama saya lakukan itu adalah ya dengan menyadarkannya, dan saya mendorong muka itu ke atas dan dia harus membuka mata. Nah, ini satu metode break state yang bisa kita lakukan. Nah, cara yang lainnya adalah bagi klien yang predikannya itu adalah kinestetik, jadi mengandalkan rasa gitu ya, dan apalagi misalnya bagi mereka itu yang memiliki sensitivitas atau pemahaman yang baik terhadap energi di dalam dirinya, itu kita bisa melakukannya dengan reverse saja, dengan membalikkan. Contoh misalnya, okelah dari peristiwa traumatik itu muncul rasa takut tertentu, ya, apakah takut dengan begitu mendengarkan suara klakson misalnya, ya, atau mendengarkan suara sirene, atau yang tadi itu mendengarkan suara sepatu aja udah takut, mendengarkan notifikasi di handphonenya, WA aja dia udah takutnya luar biasa gitu, maka bisa sampai gemeteran begitu. Nah, pada saat yang bersangkutan mengingat atau merasakan reaksi emosional tersebut, kita minta yang bersangkutan untuk merasakan energinya, apakah ada di dalam dirinya atau di luar dirinya. Nah, apakah energinya itu berputarnya ke sini, ke sini, ke sini, atau ke sini, atau begini, atau begini gitu. Katakanlah misalnya begitu dia muncul reaksi emosional tersebut, kita minta reaksi emosional tersebut, katakanlah misalnya takut tadi itu ya, dia merasakan getaran atau putaran energinya itu kemana? Ke sini misalnya gitu. Ya, sadari dulu, dipercepat dulu. Setelah itu bikin semakin rileks, semakin pelan, ya. Setelah pelan, minta yang bersangkutan itu membalikkan putaran energinya begini. Terus dibuat semakin menjadi lebih cepat, dan diantarkan ke seluruh bagian tubuhnya. Dan itu satu cara yang efektif bagi mereka yang predikatnya itu adalah kinestetik. Dan itu cepat. Begitu dia mulai merasakan putaran energinya yang kebalik tadi, cek emosi yang masih ada dengan mengingat peristiwa yang menyebabkan traumatik itu apa sekarang. Kalau misalnya positif, baru dibuat anchor namanya, dikunci, di lock gitu ya. Nah, bagaimana dengan klien dengan predikat yang visual? Bisa aja kita pakai ada kalau salah satu teknik, misalnya itu dengan cara melepaskan secara visual, gambarnya itu yang dilepas. Begitu merasakan adanya satu reaksi emosional yang kuat, biasanya itu akan muncul satu gambar di dalam pikiran Anda. Bisa bentuknya apa saja. Nah, ini yang kita trigger. Gitu. Triggernya gimana? Didorong menjauh sampai itu hilang. Nah, begitu itu hilang, cek lagi perasaan itu masih enggak. Kalau masih, dilakukan, diulangi lagi. Kalau perasaan itu sudah berkurang, kita tanya,
ada satu emosi, setitik emosi positif nggak muncul. Nah, yang positif ini yang kita trigger sehingga gambaran di dalam pikirannya itu menjadi baik gitu. Kalau gambaran dalam pikirannya ini yang sering saya sebut dengan mind of state-nya secara visual itu menjadi kuat, maka emosi itu kuat. Itu digantikan. Itu. Nah, bagaimana dengan mereka yang predikatnya itu auditori? Nah, tekniknya bermacam-macam. Bisa dengan pengandaian juga bisa. Mengandaikan peristiwa. Perasaan bukan peristiwanya. Mengandaikan metafora namanya. Kita metafora perasaannya itu tergambar seperti apa. Itu perasaan saya itu seperti besi yang keropos misalnya. Tanya aja supaya besi yang keropos itu bisa menjadi besi yang begitu kokoh. Kira-kira hal apa yang kamu butuhkan? Itu. Nah, dia akan cerita yang saya butuhkan adalah ini. Kalau toh memerlukan satu bantuan atau resources yang lain, kira-kira kepada siapa, kepada apa dia bisa meminta bantuan resources tersebut supaya besi yang keropos tadi itu bisa menjadi besi yang kokoh. Dia akan cerita. Itu yang kita tanamkan sampai dia bisa mengatakan bahwa gimana sekarang perasaanmu kalau kita ibaratkan seperti besi tadi. Sekarang besinya menjadi kuat. Nah, berarti emosinya yang negatif itu sudah bisa berubah menjadi reaksi emosi yang positif. Begitu reaksi emosinya ini berubah, maka pengalaman yang traumatik yang dulu itu juga akan berubah. Jadi pertanyaan kedua kemarin terkait dengan trauma. Ada beberapa trauma itu yang trauma, dan mungkin dari segi hipnoterapi itu seberapa lama untuk proses untuk menyembuhkan sebuah trauma? Tergantung kedua belah pihak sih ya. Pertama itu tergantung dari klien itu sendiri. Ya. Ada beberapa klien yang awalnya itu memang tidak begitu yakin dan percaya dengan metode ini. Nah, kalau yang ini agak lama. Gitu. Atau ada juga beberapa klien sebetulnya dia udah mulai membaik ya. Tetapi dia sendiri yang mengkorek-korek lagi. Ibaratnya luka borok nih. Boroknya itu kita obati dan boroknya itu udah mulai sembuh. Tapi dia sendiri yang mulai garuk-garuk gitu. Yang kumat lagi. Gitu. Nah, yang ketiga adalah ada orang yang memiliki satu belief yang kuat bahwa dirinya sendiri itu mampu melakukan satu perubahan ke arah yang lebih baik. Karena memang itu benar-benar terjadi bahwasanya kita sebetulnya sudah memiliki segala sumber daya yang kita butuhkan untuk memecahkan masalah-masalah kita yang ada pada diri kita. Gitu. All the resources within ourselves. Gitu. Jadi itu sudah ada pada diri kita. Cuman kita percaya dengan diri sendiri nggak? Gitu. Sehingga memunculkan rasa keyakinan. Nah, rata-rata untuk traumatis begitu, pengalaman saya butuh sesi itu 3 sampai 5 kali biasanya. Sampai benar trauma itu traumatis. Hilang. Ya, traumanya itu hilang. Karena bisa sudah tergantikan dengan reaksi emosional yang positif. Bahkan ada beberapa orang
itu bisa sampai 7 sesi juga bisa. Tapi pengalaman saya rata-rata 3 sesi itu sudah ada perubahan. Kecuali misalnya masalahnya itu sangat dalam dan sangat berat. Jadi tergantung dari si pasien sendiri dan juga tergantung dari traumanya seberapa besar dalam benak dirinya. Oke, dari segi hipnoterapi sendiri Bang Andi, apakah selain tadi dari segi pemandaian visual, adakah metode lain dari hipnoterapi yang bisa menyembuhkan seseorang yang memiliki trauma? Banyak. Makanya kenapa kalau saya itu butuh tiga sesi. Sesi pertama itu pasti saya adakan training dulu lah. Adakan training untuk memasuki kondisi hipnos, memasuki bawah sadarnya, gitu ya. Nah, dari sesi yang pertama ini ya, pasti akan saya amati. Setiap saya melakukan hipnoterapi itu pasti saya akan amati melalui audio motoriknya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga di sesi yang kedua itu saya lebih efektif lagi menggunakan tools yang paling sesuai dengan si klien ini. Gitu. Apakah dengan talk terapi misalnya, apakah dengan past life regression misalnya, atau dengan tools-tools yang lainnya yang lebih efektif untuk membantu menghilangkan traumatiknya dia. Nah, di sesi yang ketiga itu sudah benar-benar kita lakukan satu proses penyembuhannya di sana. Itu sehingga yang pertama ada trainingnya, termasuk juga kita melihat nih kira-kira yang paling tepat buat mereka ini seperti apa. Gitu. Ya. Termasuk juga pola-pola bahasa, pola-pola kalimat yang harus saya gunakan itu seperti apa. Itu karena bahasa yang tidak dimengerti oleh bawah sadarnya orang tersebut ya, itu tidak efektif. Gitu. Kita harus disesuaikan terlebih dahulu. Kita harus sesuaikan gitu kan. Makanya katakanlah misalnya nih saya menggunakan kalimat, salah satu contoh misalnya di skrip hipnoterapi gitu ya. Sekarang Anda merasakan diri Anda menjadi tenang yang lebih mendalam. Nah, kalau audio motoriknya pada saat saya mengatakan hal seperti itu, misalnya menggerut begitu alis di sininya tiba-tiba menggerut, berarti itu bahasa yang tidak dimengerti atau bahasa yang tidak familiar buat yang bersangkutan, atau justru bahasa itu sebenarnya itu ditolak. Gitu. Jadi itu yang kita amati juga. Gitu. Ya kalau bahasa kerennya itu ya audio motorik lah, audio motoriknya yang kita amati. Sehingga di sesi kedua bisa lebih efektif. Di sesi ketiga, nah itu sudah kita lakukan sesi penyembuhannya. Ya, 3, 4, 5 itu udah sesi penyembuhan. Baik, pertanyaan terakhir nih Bang Andi, terkait dengan trauma. Apakah setiap trauma yang dimiliki oleh seseorang pada masa lampau itu melalui hipnoterapi akan bisa disembuhkan? Saya mengatakan belum tentu, tetapi keyakinan saya iya. Kecuali trauma itu sudah menjadi sakit jiwa, kemudian bukan sulit, itu perlu adanya penanganan yang paralel, itu dengan dokter atau dengan psikiater. Ya. Nah, saya pernah menangani beberapa kali itu menangani klien yang schizophrenia, karena saya tidak memiliki pengalaman sebelumnya menangani schizophrenia itu. Saya gunakan hipnoterapi, nggak mempan. Misalnya
Coba sekarang anak berbaring misalnya gitu ya, dia akan bilang berbaring ya seperti apa, nanti dia datang di mana gitu loh. Jadi begitu saya mulai misalnya melakukan sesi hipnoterapinya, tiba-tiba aja awas di belakang itu mulai dia menyerang. Jadi seperti itu. Jadi kurang efektif. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan itu dipanelkan dengan dokter ya, dokter memberikan satu obat untuk tenang gitu ya, saya lakukan. Nah, itu bisa membantu. Tetapi yang saya lakukan untuk beberapa kasus yang saya tangani schizophrenia ini adalah dengan metode healing. Jadi Shambhala yang saya gunakan, Shambhala multidimensional healing yang saya gunakan untuk membantu yang bersangkutan. Karena untuk membersihkan energinya, merubah auranya, terus menghealing bagian otaknya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, setelah dia mulai bisa menguasai keadaan dirinya, baru saya lanjutkan dengan metode hipnoterapi. Jadi ada penambahan metode. Ya, kasus ya. Ibaratnya sih begini ya. Kalau apa ya namanya ya? Kalau kita akan bertempur gitu ya, semakin banyak senjata yang bisa kita kuasai itu menjadi semakin bagus. Jadi jangan sampai yang kita kuasai itu ilmu pedang aja gitu ya. Ternyata pertarungannya itu adalah pertarungan yang jarak dekat misalnya, gitu ya. Sehingga pedang itu mungkin kurang efektif, ya. Atau misalnya kita memakai pedang, musuh-musuh kita itu bertarungnya itu tidak jauh, mungkin tempat. Jadi disesuaikan. Kita sesuaikan dengan kondisi air. Baik, jadi demikian yang bisa disampaikan oleh Pak Made terkait dengan hipnoterapi bagi teman-teman yang mempunyai trauma seperti ini. Dan dari Pak Made sendiri yang merupakan seorang master gitu ya dalam bidang hipnoterapi, mungkin dari teman-teman yang mempunyai trauma yang dalam dirinya sulit untuk diobati, masih terngiang-ngiang gitu, ya bisa langsung menghubungi kita di sini pada Focus Solution Indonesia, baik itu dari Facebook maupun di Instagram kita di Focus Solution Indonesia. Dan sebelum kita menutup, ada yang ingin disampaikan lagi sekali Pak terkait penyembuhan melalui hipnoterapi. Jangan pernah khawatir atau takut ya bahwa trauma itu tidak bisa disembuhkan. Itu bisa disembuhkan gitu. Atau justru yang paling berbahaya bagi diri kita semua termasuk diri Anda adalah ya Anda merasa tidak memiliki satu trauma apapun gitu ya. Dan ya sama dengan begini ya, masalah yang paling terberat yang kita hadapi adalah kita merasa tidak punya masalah. Ya, gitu. Karena suatu waktu itu bisa akan menjadi satu apa yang namanya ya bom waktu lah yang dahsyat gitu. Sehingga memang sih kalau dari sisi saya sebagai seorang praktisi ya, saya lebih apa namanya kalau dari sisi mudahnya ya, saya lebih mudah menangani orang yang sehat gitu ya. Tetapi sebenarnya saya lebih efektif menangani bagi mereka itu yang menyadari dirinya sakit dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk bisa sembuh dan sehat. Oke. Jadi
itu tadi penutup dari Pemade untuk sesi live kita pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan hipnoterapi seputar penyembuhan bagi trauma, bagi teman-teman yang memiliki bisa menghubungi di Sera ataupun di saya sendiri, dan juga bisa mention langsung ke Instagram kita dan Facebook kita di Focus Solution Indonesia. Baik, itulah tadi informasi yang disampaikan oleh Pemade terkait dengan hipnoterapi dan bagaimana